Shalom. Banyak sekali yang sakit ya, karena cuaca yang panas dan udara yang kotor. Jadi kita masing-masing harus pandai-pandai ya menjaga kondisi kesehatan kita, hindari makanan yang membuat kita mudah batuk. Puji Tuhan. Mari saudara kita buka firman Tuhan. Hari ini terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Matius 7 ayat 12 sampai yang ketiga. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama ia ada datang di bumi 2000 tahun yang lalu, itu selalu mengingatkan kepada semua orang, terutama murid-muridnya yang mendengar dia, untuk selalu waspada terhadap pengajaran sesat kepada nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba di antara kawanan domba Allah, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nabi-nabi palsu atau para penyesat itu sesungguhnya adalah utusan iblis yang bekerja untuk mengelabui setiap orang percaya, untuk membohongi, untuk memperdayai setiap umat Tuhan, sehingga umat Tuhan itu memberontak terhadap firman Tuhan. Mereka mengikuti kesesatan, yaitu rupa-rupa kecemaran, penyimpangan, ya, dan dasar-dasar yang benar mereka tinggalkan, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para penyesat, para nabi palsu itu, sehingga umat Tuhan menjadi orang-orang yang melanggar firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ini apa yang saya katakan. Dalam pelajaran baptisan kita belajar tentang dua kerajaan.
Yang pertama, kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iblis yang pada saat itu masih merupakan malaikat Tuhan ingin menguasai kerajaan itu, tetapi dengan mudah Tuhan menghempaskan dia, melepaskan, mengusir dia dari hadapannya. Dan setelah itu iblis membuat kerajaannya sendiri. Nama kerajaan itu adalah kerajaan maut. Ya, karena dia telah jauh dari Tuhan sehingga dia menjadi penguasa maut. Dia mendirikan kerajaannya sendiri yang namanya kerajaan maut, kerajaan kegelapan. Yang tujuannya adalah tentu saja untuk selalu memerangi kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Ingat ya, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Apa yang dipakai oleh kerajaan maut itu untuk menjatuhkan manusia? Apa yang dipakai oleh kerajaan maut, oleh iblis itu untuk membuat ciptaan Allah yang namanya manusia itu tunduk kepadanya? Dusta. Itulah kerajaan yang penuh dusta, tidak ada kebenaran. Firman Allah katakan demikian. Dia hanya bermodal kebohongan. Kebohongan untuk membuat manusia tunduk kepadanya, percaya kepada perkataannya. Kerajaan maut yang dikuasai oleh iblis berhasil menipu manusia sejak awalnya. Yohanes 8 ayat 43 sampai 45 katakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Inilah si raja dusta itu, iblis. Iblis yang menguasai kerajaan maut itu, dia adalah pendusta, pembohong besar. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika seorang yang sudah mendengar perkataan Tuhan Yesus Kristus, dia tidak bisa menangkap firman, artinya dia tidak bisa mengerti, sehingga ia tidak bisa melakukannya. Ya, iblis itulah yang pendusta itu, manusia lebih percaya kepada dusta iblis. Tidak ada kebenaran di dalam iblis, di dalam kerajaan maut, tidak ada, karena dia memang pendusta sejak awalnya. Dia bapa segala dusta. Kenapa kamu tidak bisa mengerti bahasanya Tuhan Yesus, firman Tuhan? Kenapa nggak bisa? Karena iblis masih menjadi bapa. Karena kita masih memberikan telinga kita, hati kita, pikiran kita kepada perkataan-perkataannya. Kita melihat dalam Kejadian kenapa manusia jatuh dalam dosa. Itu dalam Kejadian 3 ayat 2 sampai 7. Kita perhatikan, pelajari dengan pelan-pelan. Lalu Kejadian 3 ayat 2 sampai 7. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat ayat selanjutnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perempuan ini sudah mulai memakai matanya, pemandangannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dia sudah mulai pakai pikirannya, hikmat yang tidak seberapa. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iblis berbohong, ular berbohong kepada perempuan. Dia berkata, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka, engkau akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Makanlah. Itu sebenarnya Tuhan melarang kamu makan karena Tuhan tidak mau kamu menjadi seperti dia. Kan kira-kira begitu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ingat ini nomor 2. Bukan dusta iblis yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan dustanya iblis, bukan dustanya si ular itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Sebab kenapa? Jika perempuan itu mau taat dan tunduk kepada perintah Tuhan, pastilah manusia tidak akan tergoda untuk memakannya. Tuhan sudah larang, Tuhan bilang tidak boleh, sudah sampai di situ. Mau seperti apapun dusta yang disawarkan oleh iblis, oleh ular, itu tidak akan mempan kepada manusia selama manusia tunduk. Coba kita, selama manusia itu tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ya, bukan dusta iblis yang membuat engkau jatuh ke dalam dosa, tetapi ketaatanmu atau ketidaktaanmu itu yang menentukan. Dan ketaatan, dan ketika perempuan itu melihat dengan matanya, memikirkan dengan pikirannya, lalu memutuskan untuk mengambil buah itu dan memakannya, manusia atau perempuan itu jelas menjadi sombong. Menjadi apa? Sombong. Kesombonganlah yang membuat dirinya jatuh. Kesombonganlah yang membuat manusia jatuh. Kita akan jatuh di dalam dosa jika di dalam diri kita tidak ada kepatuhan kepada perintah Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan ular ada benarnya. Matamu akan terbuka. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan terbuka matanya. Benar. Tapi mending saya nggak terbuka matanya saat itu. Kenapa? Karena begitu terbuka saya sadar, manusia sadar dirinya telanjang. Kenapa telanjang? Karena kemuliaan Allah langsung undur daripada manusia. Manusia itu, kan Tuhan ciptakan manusia dalam keadaan telanjang, ya, tetapi penuh dengan kemuliaan Allah, sehingga yang ada dilihat dalam diri manusia hanya kemuliaan Allah, bukan ketelanjangannya. Amin. Tetapi ketika manusia melanggar firman Allah, melakukan dosa, saudara, matanya terbuka dan dia melihat ketelanjangannya, hal yang memalukan.
ketidakberdayaannya, kelemahannya. Dia lihat itu semua. Dia hanyalah ciptaan Allah yang berasal dari tanah dan debu. Nggak ada artinya, nggak ada kuasa apa-apa, karena kuasa Allah yang menyertai manusia selama ia ada di dalam ketaatan telah hilang. Itulah yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua telah berbuat dosa karena orang tua kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Artinya apa? Artinya mereka telah dikuasai dan tunduk kepada keinginan bapa kerajaan maut. Dia pindah yang tadinya dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan karena kesombongannya, karena ketidaktaatannya, dia pindah ke dalam kerajaan maut. Tidak ada yang lain. Demikian saudara yang dikasihi Allah, selalu mengingat akan hal ini. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus, kita juga bisa dikalahkan iblis. Ingat, kita masih bisa jatuh, kita masih bisa dikalahkan. Jika apa? Jika kita tidak tunduk kepada Allah, jika kita tidak senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa dikalahkan oleh iblis jika kita masih memakai pikiran kita, hikmat kita, kebijakan kita, pertimbangan kita yang tidak berlaku dan tidak menyerahkan itu terlebih dahulu ke dalam tangan Tuhan. Kita bahkan bisa membenarkan diri kita walaupun kita tahu bahwa kita telah melakukan dosa misalnya. Orang-orang yang menjadi terikat terhadap dosa, kenapa? Karena awalnya dia mengatakan tidak apa-apa. Yang berzina akan terus berzina, yang menipu akan terus menipu. Karena sekali kita tunduk kepada apa yang diajarkan oleh iblis, kita akan menjadi terikat kepadanya. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini sudah disepakati tidak boleh merokok. Sekarang pertanyaan, jika engkau seorang hamba Tuhan masih merokok, mana yang engkau mau lakukan? Engkau berhenti merokok demi engkau bisa melayani Tuhan? Atau engkau tetap merokok dikatakan, ya kalau engkau mau pakai saja saya? Tidak bisa. Ada yang bilang, mana ayat mengatakan tidak boleh merokok? Nggak perlu ayat, lihat aja pergi ke WC umum. Di situ ada tulisan dilarang merokok. Masa kita di situ aja kita takluk, kita tunduk, tidak mau, tapi kita masih tetap? Tak bisa. Yang sukanya misalnya gosip, yang sukanya pemarah, sebentar marah, marah kok cuma sebentar, enggak, sering, enggak bisa. Saudara sedang ditipu oleh iblis. Kenapa? Kenapa bisa? Karena saudara berpikir saya benar. Saya sering bilang, sering kali kita benar, tapi bukan berarti kita tepat. Tuhan minta supaya kita punya hikmat dari Tuhan, sehingga kebenaran yang ada di dalam diri kita bisa juga mengubah orang untuk hidup benar. Saudara, kita jangan bicara dulu tentang nabi palsu yang heboh-heboh itu. Tidak, kita mulai dulu nabi-nabi palsu yang bersifat roh, yang ada di sekeliling kita, yang setiap hari datang kepada kita dengan tipu muslihatnya, yang hendak mencuri kedamaian di dalam rumah tanggamu,
yang akan terus mempertahankan egomu sehingga engkau terus aja bertahan untuk bermusuhan dengan saudaramu, bermusuhan dengan ibu dan bapakmu, bermusuhan dengan anakmu. Kerjaan siapa itu? Kerjaan manusia yang tunduk kepada tipu muslihat iblis. Karena setiap hari iblis itu bekerja seperti serigala buas. Serigala buas, dia ingin membodohi kita. Oleh sebab itu jangan kita menjadi bodoh. Jangan kita menjadi sombong dan merasa bahwa saya bisa, saya ngerti, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Yakobus 4 ayat 6 sampai 7 di situ dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, termasuk lebih besar dari kebohongan-kebohongan nabi palsu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk, submit. Di dalam kata tunduk atau submit itu ada satu, pertama, kerelaan. Ada kata kerelaan, kita dengan rela ada di dalam kendali, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kata submit juga di dalamnya juga ada kata menyerah. Menyerah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ya, harus dengan sukarela kita, karena kita tahu bahwa jika kita tunduk kepada Allah, kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kita tunduk kepada kebohongan, kita menjadi bagian dalam kerajaan maut. Semua orang saya percaya di ruangan ini pasti berkata, saya maunya ke kerajaan Allah. Tapi belum tentu. Kita harus submit, benar-benar berserah, tunduk kepada kehendak Allah. Kalau tidak, iblis akan mengambil, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, hidup kekal, damai sejahtera, sukacita surgawi, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, itu dicurinya, diambilnya dari diri kita. Sehingga setiap hari, bahkan persoalan kecil saja di dalam rumahmu akan membuat engkau uring-uringan sepanjang hari. Persoalan kecil, uring-uringan. Kalau uring-uringannya sendiri masih bagus, uring-uringannya ngajak orang serumah. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tenang, nanti kita lihat Tuhan bantu, Tuhan pasti tolong. Semua akan Tuhan ajarkan kepada kita. Dusta, tipu muslihat yang disebarkan iblis itu setiap hari, saudara. Setiap hari ada, lewat anak-anak kita, lewat pasangan kita, lewat tetangga kita, bahkan lewat kita sendiri barangkali. Setiap hari. Dusta itu seperti bibit. Seperti apa? Seperti bibit, seperti benih. Yang kalau kita terima, yang kalau kita tangkap, itu juga akan tertanam di dalam kita, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah apa yang dihasilkan dari dustanya itu, dari kesesatan itu, tentu sangat berbeda dari buah yang berasal dari kebenaran firman. Roma 6 ayat 18 sampai 23 di situ dikatakan, Roma 6 18 sampai 23, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang
harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu diberdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat kita menjadi hamba dosa, saat kita belum menerima penebusan dari Tuhan Yesus, kita tidak berdaya, saudara. Kita diperbudak. Iblis maunya ini ya kita harus lakukan itu karena kita hamba dari dusta itu, hamba dari kerajaan maut itu. Bukan hamba lagi, bahkan kita budak. Kita tidak berkuasa apa-apa atas hidup kita. Iblis melakukan seenaknya. Kalau dia mau pakai memakai kita sebagai alat untuk menjadi biang kerok di satu tempat, kita tidak berdaya melawannya. Iblis bisa bikin, karena dia sudah menang atas manusia, dia bikin segala hal untuk mengadakan kekacauan demi kekacauan di tingkat rumah tanggamu dan bahkan di seluruh bumi. Pemerintah ya juga bisa dikacaukan dengan tipu muslihat iblis. Buah apa yang kamu dapat? Itu semua akan membuat kamu malu. Kenapa? Karena itu semua akan berakhir kepada kematian, kebinasaan. Namun ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, Yesus sudah mengampuni dosa kita. Jadi apakah kita? Firman Tuhan katakan, kamu sekarang menjadi hamba Allah, tunduk kepada Allah. Dan karena kamu dan saya adalah hamba Allah, maka sekarang yang dihasilkan oleh kita adalah buah yang membawa kepada kehidupan yang kudus. Pengudusan, membawa kepada pengudusan. Orang Kristen kalau alergi dengan kata hiduplah kamu kudus, jangan jadi orang Kristen dah. Karena orang Kristen harus berbuah di dalam pengudusan. Saya tidak tidak katakan bahwa sekali kau mendengar harus menjadi kudus. Tidak, di sini dikatakan pengudusan, ada proses. Prosesnya itu adalah pengudusan, tapi ujungnya, kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ada haleluya. Setiap hari kita arahkan hidup kita untuk berkenan kepada Allah. Itulah yang kudus. Apa yang Tuhan mau, biar kita lakukan. Tuhan, berikan kepada aku damai-Mu, sukacitamu, tuntun kehidupanmu. Tuhan tidak akan tolak itu, saudara. Rumah tangga mulai dipulihkan. Anak-anak yang memberontak Tuhan ubahkan. Tuhan sanggup melakukan pemulihan demi pemulihan. Asal jangan engkau menjadi sombong dan merasa benar. Apapun persoalan yang kau hadapi, ingatlah, bukan Tuhan yang mengadakan itu. Tetapi karena keinginanmu, karena jalan pikiranmu, kau biarkan iblis membohongimu karena itu. Hidup kita harus diarahkan seperti nyanyian, hidup di dalam kekudusanmu. Arah ke situ. Jangan orang sudah jadi orang Kristen, kemudian dia makin mapan dalam kehidupannya. Dia coba-coba lagi itu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dia coba-coba lagi dengan kesombongannya. Cobalah. Ini mulailah terjadi ribut. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak pada pasangannya.
Dia mulai tertarik kepada perempuan lain, dia mulai tertarik kepada laki-laki lain, terjadilah perselingkuhan, terjadilah perceraian. Siapa yang salah di sini? Tuhan tidak menginginkan perceraian dalam rumah tangga. Tapi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan berkata, ya kita apa gimana kalau sudah tidak cocok? Cocokin dengan kerendahan hati. Buah apa yang kita ada hasilkan? Tadi dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi tentang pengajaran sesat. Kalau buah yang tidak baik menghasilkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Udah habis perkara. Buah apa yang kita hasilkan? Tuhan mau buah yang mengarahkan kita kepada pengudusan. Karena di dalam kerajaan surga tidak ada kecemaran. Di dalam kerajaan surga tidak ada kenajisan. Di dalam kerajaan surga tidak ada dosa. Oleh sebab itu selama kita di dalam dunia, berusahalah. Di dalam Ibrani dikatakan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Engkau tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa-doamu. Engkau tidak akan merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadahmu jika engkau tidak mengejar kekudusan itu. Dan bagaimana cara kita mengejar? Dengan taat. Dengan taat. Sekali lagi, nabi-nabi palsu itu ada di sekitar kita dengan ajaran-ajarannya yang sesat, yang membuat kita menjadi orang egois, yang membuat kita menjadi orang yang merasa paling pintar, yang membuat kita menjadi orang yang gampang tersinggung. Diri kita dulu ya kita bicara, yang membuat kita gampang marah, yang membuat kita gampang menghina orang dan lain sebagainya. Gak usah disebut karena daftarnya makin lama makin panjang. Kayak Tuhan cuma ingin kita merendahkan diri di kaki Tuhan, merendahkan diri dan meletakkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita hanya datang di kaki Tuhan dan katakan, di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong aku Tuhan. Bahkan di saat kita sadar, kita katakan aku memerlukan Engkau Tuhan, kita pun masih bisa jatuh. Tapi Tuhan akan segera mengangkat dan menolong kita. Tapi kita berusaha untuk meningkatkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang kudus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Engkau dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dari kerajaan maut yang penuh dusta kepada kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan, yang akan selalu menang dan sangat mudah menang melawan kerajaan maut. Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia untuk menebus dosa, dia berperang. Dia apa? Berperang. Melawan apa? Kerajaan maut. Jalannya dia mati di kayu salib. Dengan jalan itu dia bisa datang ke kerajaan maut. Dan Alkitab berkata, dia bangkit membawa kunci segala maut. Kunci segala maut. Apapun aspek kesusahan, apapun penyakitmu, apapun dan sederet apapun, kuncinya sudah dipegang oleh Tuhan. Ada haleluya. Aku bangkit memegang kunci kerajaan maut juga. Artinya apa? Rajanya sudah keok. Si iblis itu kalah hanya dalam waktu 3 hari saja. Dia pergi ke sana. Bukan cuma itu, dia membangkitkan orang-orang di sana, tawanan-tawanan pada zaman Nuh. Dia memberitakan Injil dan banyak orang pada hari kematiannya bangkit dari kubur, menyatakan Yesus telah datang membebaskan aku. Kalau saya memikirkan itu, Tuhan kau penuh kuasa. Iblis
iblis inginnya apa? Kalau engkau sakit, percayalah Tuhan tidak sanggup mengampuni. Itu tanda bahwa engkau kena kutuk. Itu tanda engkau sudah serahkanlah hidupmu. Tidak, kau harus katakan, jadilah Tuhan kehendakmu. Jadilah Tuhan. Kalau aku mati di dalam Tuhan. Nggak mau tunduk kepada apa yang diinginkan oleh kuasa kegelapan. Saya sudah pernah cerita toh, ketika saya hampir meninggal gara-gara operasi jantung, tiba-tiba ada suara, anakku, aku akan membawa engkau pulang. Ya ampun, tuh suaranya bagus bener saya dengar, tapi nggak kulihat siapa. Tapi di sini dikatakan ini palsu. Tuhan, tolong saya. Barulah akhirnya nggak tahan dia, muncullah dia wujud hitam besar. Si jelek ini yang datang, dia yang rupanya ngomong, gua saya anakku, mari ku mau bawa pulang. Usirlah dia. Saya kan sadar waktu di operasi jantung itu, pergi kau dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian saya nggak tahu, saya muntah ya. Seisi perut saya keluar, padahal saya puasa, pahitnya luar biasa. Tapi saya bilang, Tuhan Yesus jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan aku. Terus dokter mendengar itu, orang yang itu mendengar, Tuhan Yesus jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Baru aku berhenti bicara ketika Tuhan berkata, aku di sini, jangan takut. Aku udah kenal suara itu. Sebab itu jangan pernah mengatakan, udah biar aku mati saja. Yang datang maut, saudara. Yang datang itu maut, hati-hati. Dan maut bisa menyamar sebagai malaikat terang, even ketika dia mau cabut nyawamu. Itu kenapa kalau malam kita harus berdoa, ketika tubuh kami Tuhan tidak sadarkan diri, biarlah roh kami tetap melekat kepadamu. Bentengi kami, lindungi kami sepanjang malam hingga pagi hari. Karena iblis akan selalu memanahkan panah-panah apinya kepada kita. Dia akan berusaha membunuh kita, membuat kita resah. Ditabarkannya pada malam hari bibit-bibit kejahatan itu di dalam hati kita. Sehingga ketika kita bangun, hati kita resah, hati kita marah, hati kita gak suka. Kita melihat orang semuanya kelihatan jelek. Kita lihat. Begitu barangkali. Karena Alkitab berkata loh, saat tidur dia sebarkan itu bibit-bibit kebohongan. Maka setiap malam wajib kita berdoa, lindungi kami Tuhan. Ketika kita bangun, kita minta Tuhan, ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau berdaulat atas aku. Lindungi hamba-Mu ini, tuntun langkah-Mu, berikan petunjuk-Mu, dan jadikan terang-Mu ada di dalamku, sehingga aku tidak tersesat kepada kegelapan. Peliharakanlah aku oleh kasih-Mu. Karena kita tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita akan mudah dibohongi dengan berbagai-bagai tipu muslihatnya yang penuh kelicikan dan kejahatan. Sekali lagi, Tuhan memanggil kita keluar dari kerajaan maut. Kita ada berproses, dan proses itu namanya pengudusan. Hidup kita harus meningkat di dalam pengudusan, itu menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kita tidak akan mampu mengalahkan tipu muslihat iblis jika kita tidak tahu firman. Jika kita tidak tahu firman. 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa, dan setelah itu iblis mencobai dia dengan 3 perkara. Apakah Yesus kalah? Apakah Yesus kalah? Nah, lihat sini, kalau saya tanya jawab ya, jangan ngelamun. Apakah Yesus kalah? Kenapa Yesus tidak kalah? Yang kuasanya baca Alkitabnya kurang banyak. Kenapa Tuhan Yesus bisa menang, Bapak Noel? Ya benar, karena Yesus memakai firman. Ada tertulis, itu firman bukan? Manusia tidak hidup dengan roti saja, tapi dengan perkataan yang keluar dari mulut Allah.
Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Pakai firman, nggak pakai pertimbangan. Ada tertulis, hanya Allah yang harus disembah. Nyah kau iblis. Yesus memakai firman. Kira-kira kalau Tuhan Yesus mengalahkan iblis yang mencobai dia dengan firman, kita pakai apa, saudara? Pakai apa? Ayo yang keras suaranya, jangan lamun. Pakai apa? Kurang keras. Pakai apa? Kurang keras. Pakai apa? Firman Tuhan. Apa sebabnya engkau tidak mengerti perkataanku? Apa sebabnya engkau tidak bisa menangkap perkataanku? Engkau tidak mengerti firman karena engkau percaya kepada perkataan si iblis. Kita hanya bisa mengalahkan semua siasat iblis ketika kita hidup dengan mentaati firman. Kita bisa patahkan tipu muslihatnya yang selalu diarahkan kepada kita. Tuhan Yesus berkata satu saat, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, domba ke tengah-tengah serigala. Bayangin, berarti serigalanya banyak apa sedikit? Banyak. Lepas dari serigala ini kena serigala ini. Lepas dari betapa kita tidak bisa menang tanpa pertolongan dari Tuhan, tanpa firman yang menyertai kita. Setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Renungkan saudara, menjadi anak-anak Allah, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan kemampuan, segala hal yang mampu dia lakukan, kita anaknya. Betapa ngerinya iblis sesungguhnya setiap kali kau berjalan di dalam kebenaran. Betapa takutnya iblis ketika melihat engkau duduk di antara orang-orang yang tidak percaya, namun terangmu bercahaya di tengah-tengah kelompok orang-orang itu. Betapa ngerinya iblis melihat anak-anak Tuhan di Baladewa sudah mulai adakan doa, di gereja ini seluruh dunia mengadakan. Dia takut saudara, dia ngeri, karena setiap kali anak-anak Tuhan berseru memanggil Tuhan, pasti kuasa Allah dihadirkan. Dan kalau kuasa Allah hadir, siapa yang sanggup untuk mengalahkannya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus kata. Kenapa? Karena kita berharap kepada Tuhan. Firman-Nya menjadi perisai, menjadi penolong, menjadi perlindungan bagi kita, menjadi pedang. Dan kita mau kalahkan iblis karena kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jika ada orang Kristen di gereja Bethel, jika anak-anak Tuhan di gereja Bethel Injil sepenuh sepakat sehati berdoa setiap hari saja, mendoakan pokok-pokok doa, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Di sana ada anak-anakku yang berdoa, memohon supaya Tuhan lawat Indonesia dengan Injil. Tanpa kita dengar pun kita percaya, satu demi satu, di sana, di sini, di sana, di sini ada kemerdekaan. Banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kok tidak ada di gereja kita? Teruslah berdoa sampai Tuhan tunjukkan. Jika ada anak-anak Tuhan yang sepakat untuk melakukan berpuasa cuma sekali sebulan misalnya, dan berdoa bersama. Jika ada anak Tuhan di sini bersepakat untuk ikut doa fajar di daerah Bekasi, di daerah Halim, ya, jumlahnya mungkin segitu saja, tetapi yang Tuhan mau engkau sungguh-sungguh berdoa berseru, karena engkau adalah anak-anak Allah. Engkau diberi kuasa untuk anak-anak Allah. Dan setiap kali anak-anak Allah berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di mana itu diucapkan?
di bumi di tempat itu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau tidak perlu takut dengan apapun juga, karena kuasa yang ada padamu jauh lebih besar dari segala kuasa nabi-nabi palsu itu. Satu kali saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pulang dari Jakarta kembali ke tempat kos di Bandung waktu saya masih di Bogor ketika saya masih kuliah. Saat itu lagi rame orang-orang yang namanya suka pegang begini terus kita angkat manut-manut, apa namanya itu? Kalau dikiniin aja atau diomongin aja, apa tuh namanya, Mak? Hipnotis sekali, Pak. Tapi orang Bogor itu kalau udah mulai ngadain begitu, saya udah melihat itu, udah mulai ada begitu dia lihat saya di komat kami cari nggak tahu apa di komat kamatin ya. Terus mulai dia ngomong, ada kalimat jorok. Saya kan kalau zaman kuliah dulu kan seperti John Steed ya, pakai payung. Langsung saya balik. Apa kau bilang? Langsung cium saudara. Cium. Ku pandang matanya. Apa kau bilang? Ku gini lagi. Saya tidak takut dia mau pakai ilmu apa juga. Enggak. Karena saya saat itu sudah percaya kuasa yang Tuhan berikan di dalam diri saya jauh lebih besar. Bahkan saat saya tidak menyadari kuasa itu, tapi saya sadar nama Yesus sebagai juru selamat itu jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada dan dimiliki oleh nabi-nabi palsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis berusaha menipu kita untuk percaya kepada segala dustanya, dan ini sedang marak terjadi di mana-mana. Anak-anak kita disuguhi film-film dari internet, segala macam, dan ujungnya itu kesesatan. Tadi pagi saya baru saja membaca berita, Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik mengatakan Gereja Katolik harus merumuskan untuk membuka diri mensahkan pernikahan LGBT. Itu pemimpin tertinggi loh. Boleh. Kasihan orang Katolik, pemimpinnya berkata seperti itu. PBB mengumumkan bahwa tidak boleh lagi orang Kristen mengatakan bahwa pedofil itu adalah dosa. Itu adalah orientasi yang spesial. Jadi kalau ada seorang bapak-bapak, dia melihat anak kecil dan anak kecil itu disetubuhi, maaf, itu tidak dosa, itu dilindungi oleh hak asasi manusia. Itu PBB loh. Dan itu kalau sudah PBB berlaku, kira-kira pemerintahan dunia akan mengadaptasi tidak? Setiap hari anak-anak kita belajar. Nasya kalau udah bicara sama saya mesti siap pusing, karena dia itu pertanyaannya tuh pintarnya kayak saya. Tanyanya itu mesti power. Dan dia mulai cerita, film ini mengajarkan LGBT. Kamu tahu dari mana? Ini dia cerita, ini juga tidak boleh kita nonton begini-begini. Puji Tuhan, dia mulai sadar. Anak-anak kita nanti, kalau kita tidak persiapkan diri kita untuk hidup dalam kebenaran, minta Tuhan tolong pulihkan keluargaku, perkokoh keluargaku, berkati rumah tanggaku, anak-anakku, si Adit, si Vila, siapa lagi yang paling kecil tuh? Si Ogi, Igo. Itu mereka akan menjadi cahaya-cahaya di dunia ini jika engkau mau tunduk kepada Allah Bapaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu yang Tuhan ingin supaya kita taat. Kenapa Tuhan ingin kita taat? Kenapa Tuhan ingin kita tunduk dan melakukan firman Tuhan? Karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah.
Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan kita itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah, saudara. Amin. Kita mau melakukan itu karena kita cinta kepada Tuhan. Kita tidak mencintai Tuhan dengan nyanyian, tapi dengan ketaatan. Ibadahmu apa semua mungkin saja kau lakukan, tetapi yang Tuhan ingin adalah ketaatanmu, karena itu bukti bahwa engkau cinta. Di dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kepadamu kuperhadapkan kerajaan Allah dan kerajaan maut. Pilihlah kehidupan, pilihlah kerajaan Allah, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Dengan mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan ketaatan kita. Satu kali Nasya tanya sama saya, Bo, kalau Tuhan itu mengasihi, kenapa sih Tuhan harus tempatkan pada awalnya pohon buah pengetahuan itu? Kan akhirnya Tuhan kan tahu manusia akan memakannya. Aduh, ngeri ya pertanyaan anak ini. Saya senang dengan, oh Tuhan tolong saya supaya saya nggak salah. Ya, pohon itu ditempatkan Allah berdampingan dengan pohon kehidupan, supaya engkau makan pohon kehidupan, bukan pohon pengetahuan. Iya, tapi kalau Tuhan tahu kan, kalau tidak ada pohon itu manusia tidak jatuh di dalam dosa. Iya Nasya, tetapi pohon itu ditempatkan supaya Tuhan lihat kamu tunduk kepada Tuhan, sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak. Dia orang, ya saya mengerti sekarang. Dia mulai bicara. Puji Tuhan. Pencobaan diizinkan Tuhan juga, bukan Tuhan yang mengadakan, untuk melihat apakah engkau tetap mengasihi Tuhan atau tidak. Kemarin lagu yang Ibu Joy, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Pencobaan tidak. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan kembali. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus perhatikan ayat yang paling menyeramkan di seluruh Alkitab ini, saudara. Ayat yang paling menyeramkan buat saya di dalam seluruh Alkitab itu dikatakan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ini paling menakutkan buat saya. Bukan semua orang yang bernubuat, bukan semua orang yang mengadakan banyak mujizat, bukan semua orang yang mengusir setan demi nama Yesus yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya paling ngeri kalau sudah ketemu ayat ini. Saya bayangkan, ya Tuhan, aku ini siapalah, hamba-Mu yang bisa hanya melakukan apa yang aku lakukan juga tidak pernah sempurna, kehidupanku juga tidak pernah baik. Siapa aku? Tetapi ketika aku sampai di hadapan-Mu, Tuhan katakan, enyah kau membuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Tidak. Ini ayat menurut saya pribadi, ayat yang paling takut, membuat saya takut. Tidak semua orang yang setia beribadah, tidak semua orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara mengusir setan, bukan saudara yang mengusir, tapi kuasa yang menyertai saudara. Itulah kuasa Allah sendiri. Amin. Kalau saudara mengadakan banyak mujizat, bukan saudara yang mengadakan, tapi Tuhan yang menyertai. Saudara cuma alat, saudara nggak ada. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Orang yang setiap harinya hidup di dalam mengasihi Tuhan,
menyembah Tuhan, merendahkan diri. Aku tak sanggup tanpamu Tuhan. This is too big, ini terlalu besar untuk ku kerjakan. Sampai Tuhan katakan kerjakan, karena aku yang mengutusmu. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita tertipu oleh segala ajaran nabi-nabi palsu yang beredar berkeliling di sekitar kita. Tapi kita mau lebih peka kepada perintah Tuhan, kepada firman-Nya. Mari maju di dalam Tuhan Yesus. Dengan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita, ada banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ada banyak. Dan pekerjaan itu adalah menyatakan kemuliaan Allah di bumi. Saya berharap kita semua menerima firman Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.